Nah, kalau 2026, 2027 itu petunjuk Tuhan. Properti naik. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan setuju 2%. Naik semua itu nanti. Terbang itu saudara. Di 2026, 2027. Dan semua ekonomi akan pulih. Itu di 2035. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, apapun yang Tuhan karyakan dalam hidup saudara, semua adalah untuk kebaikan saudara. Dan itu adalah rancangan yang terbaik. Dari Tuhan memberikan suatu rancangan, kehendak dan planning yang terbaik untuk saudara semua. Indah pada waktunya. Tetapi untuk mendapatkan itu semua, harus ada respon dari saudara. Yaitu apa? Nomor satu adalah memiliki visi, dan yang kedua adalah bertahan. Ada satu pengalaman di hidup saya tidak pernah saya lupakan sampai detik ini. Dan itu mengubah hidup saya. Dan hari itu menentukan nasib dan takdir hidup saya untuk ke depan. Waktu saya dilatih guru saya berkata demikian. Mungkin hari ini kau akan berkata, aku manusia paling jahat di muka bumi. Tapi setelah aku mati, kau mau berterima kasih pada saya bahwa saya sudah menciptakan seseorang, membentuk hati baja seorang yang siap menghadapi tantangan. Dia tanya sama saya waktu itu umur 9 tahun. Karena kakek saya itu dari peta, pembela tanah air militer. Dia tanya sama saya gini, apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Jadilah yang ditakuti itu. Kalau kamu takut setan, jadilah setan. Gitu dah. Wah gitu, iya. Apa yang ditakuti, jadilah yang ditakuti itu. Kamu takutnya apa? Saya usia 9 tahun, saya ngomong dengan jujur. Takut lapar. Siapa yang tidak takut lapar, angkat tangan. Siapa yang takut lapar, angkat tangan. Semua orang pasti takut lapar. Betul? Betul? Kalau kamu takut lapar, kau bisa mengatasinya dan menjadi dan mengalahkan itu. Selama seminggu lebih saya dilatih pisau. Saya itu dilatih untuk bertahan, saya dilatih cara untuk bertahan di hutan. Umur 9 tahun. Dia bawa saya, kamu kan takut lapar, ikut saya. Umur 9 tahun itu, saya dibawa ke satu tempat di hutan. Dia bawa satu pisau, tancapkan di tanah, dan satu botol air. Nasib dan takdirmu ditentukan hari ini. 1 bulan saya nemuin kamu mati apa hidup. Kamu udah saya latih, udah saya ajar selama seminggu lebih. Sekarang praktekkan semua apa yang saya latih dan ajarkan. Di situ saya bertahan. Makanya saya pernah makan tikus, ular, kadal, rayap. Untuk apa? Bertahan hidup. Apa saudara? Bertahan hidup. Harus bertahan. Dan waktu itu saya punya satu visi. Apa visinya? Aku harus selamat dari situ. Harus bertahan sampai selesai. Hanya satu baju, satu celana adalah 1 bulan. Tapi kakek saya dari jarak 1 kilo ngawasin saya. Waktu itu saya tidak tahu dia ngawasin saya terus. Nah, dia keluar dari tempat persembunyian. Sambil bawa pedang, dia ngomong gini, kamu mati apa hidup? Hidup. Saat dia ngomong sama saya, ingat, ini pelajaran dalam hidup kamu yang akan menentukan di masa depan. Kalau kamu bisa hidup di hutan, apalagi di kota, katanya. Apapun kamu bisa bertahan. Nah, dari pengalaman itulah sehingga membentuk hidup saya.
Kalau aku dulu bisa hidup di hutan, apalagi di kota. Dan makanya seumur hidup saya tidak pernah hutang bank sampai sekarang. Karena apa? Kalau aku di hutan aja hidup, apalagi di kota. Ada satu hal, saudara, dalam hidup kita sering kita tidak mengalami hal yang mulus-mulus saja. Ada satu tantangan, ada tekanan. Tetapi bagaimana sikap kita, bertahan atau menyerah? Betul? Waktu saya sekolah Alkitab, saya lulus tahun 96, ranking 4, murid tinggal 4. Terus terang saya anak yang paling bodoh di rumah. Tetapi sejak usia 9 tahun, saya dilatih secara khusus untuk bertahan hidup. Dan mempertahankan bagaimana suatu tujuan sampai tercapai. Pada waktu saya tugas pengamanan presiden, tidak pulang dulu sebelum tugas selesai. Kenapa? Tekad dan bertahan. Apapun yang terjadi. Walaupun saya bodoh, tapi saya punya keyakinan. Satu, tidak boleh pulang dulu sampai selesai. Gitu. Dan itu tekad itu dari kecil dilatih sama kakek saya. Dan itu membentuk hidup saya. Nah, waktu itu, lulus Alkitab, saya di wisuda, dan sebenarnya tidak lulus. Karena apa? Karena waktu saya sekolah Alkitab disuruh buka kitab Kejadian, buka Wahyu, saudara. Nah, waktu itu gurunya ngomong, ini harusnya tidak lulus, tapi harus lulus. Kenapa? Supaya kita tidak ketemu dia lagi. Dilulusin saya, karena mereka udah tobat ngerasain saya. Karena kita kan dulu dari desa dan hidup di hutan, saudara. Diajar sama kakek militer, cara bertahan, cara untuk perang, cara untuk bertempur gitu, saudara. Nah kan di situ taunya, wah bagaimana bertahan itu aja, saudara. Nah makanya bertahan itu penting sekali, saudara. Banyak orang yang pandai, pintar, hebat, tapi dia menyerah karena dia tidak ada kemampuan untuk bertahan, betul? Dan pada waktu menghadapi masalah, langsung minum baygon, jeruk, stroberi, matilah dia, betul? Nah, bertahan. Nah, apa yang terjadi? Waktu wisuda sekolah Alkitab, kakak saya tidak datang, adik saya tidak datang, papa saya tidak datang, mama saya tidak datang. Saya pulang sampai rumah. Waktu sampai pulang rumah, apa yang terjadi? Ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakek saya dipecat, di PHK. Satu malam dipecat rame-rame. Nah, dalam hidup kita, kadang kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Betul? 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 Yang jadi pertanyaan, kita punya visi, apa kita mempertahankan visi itu atau menyerah pada keadaan? Betul? Betul? Pengalaman survival itu 1 bulan itu yang menentukan nasib dan takdir hidup saya. Kalau saya hidup di hutan bisa, apalagi di kota. Yusuf waktu mendapat visi dari Tuhan, bintang, bulan, matahari sujud menyembahnya. Waktu dia berkata demikian, dia punya visi. Kita semua pasti punya visi. Orang menikah pasti punya mimpi dan visi. Cintanya apa? Membentuk rumah tangga bahagia. Tidak ada orang menikah dengan tujuan satu, habis nikah besok cerai, kan itu? Tidak ada itu. Kecuali orang goblok aja. Orang normal pasti berpikir, kalau saya menikah, visinya apa? Minimal punya anak. Betul? Betul? Visinya apa? Rumah tangga bahagia. Betul? Semua orang menikah punya visi. Ingat, menikah itu mudah, mempertahankannya yang mumet. Betul tidak?
Betul? Betul? Artinya bertahan. Nah, Yusuf waktu mendapat mimpi dari penguasa, ingat, dia tidak mulus-mulus saja, saudara. Dia dijual sama saudara-saudaranya. Saudaranya iri, dijual dia. Dia sengsara. Keluar dari budak ke tempatnya Potifar. Digoda sama tante girang, tante Potifar. Masuk penjara. Ingat, kalau dia tidak bertahan, artinya apa? Bertahan untuk visi dan semangat hidupnya. Yusuf udah ngalami 4S, saudara. Sedih, stres, stroke, selesai udah. Betul? Tapi dia bertahan sampai visi itu terjadi dalam hidupnya. Menjadi penguasa yang dipercaya Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Waktu saya sekolah Alkitab, lulus, semua dipecat. Semua stres. Jadi pertanyaan, kalau saya satu stres, satu keluarga gila, betul tidak? Harus ada satu yang bertahan. Satu pelajaran yang pernah saya terima dalam hidup saya dari guru saya. Kamu boleh stres, kamu boleh panik, kamu boleh takut, kamu boleh khawatir. Tapi satu, di dalam kepanikan kamu, dalam ketakutan kamu, yang tidak boleh kamu lakukan adalah satu, tidak berpikir logis. Jadi sekalipun panik, sekalipun takut, engkau harus tetap berpikir logis dan logika. Ngerti maksud saya, saudara? Jangan berpikir bodoh. Takut boleh, khawatir boleh, panik boleh, itu wajar. Tapi ingat, kau harus tenang dalam mengambil keputusan. Tetap berpikir logis, walaupun ditekan apapun. Waktu itu langsung saya ngomong sama mama saya, "Ma, saya mau kerja." Ingat, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Apa langsung mama saya ngomong, puji Tuhan, haleluya. Enggak. Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Bayangin, enggak ada dukungan, betul? Tetapi kamu saya kasih kesempatan. Ini uang 100.000. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, inilah modal terakhir. Bayangin, saudara. 100.000 tahun 96. Segala sesuatu landas dengan doa. Saya doa, pegang uang 100.000 itu, saya berikan plastik. Plastik AD, kresek hitam. Dapat 25 kilo. Dan saya sama sekali tidak pernah belajar kerja. Sejak kecil di pertapaan, sejak kecil latihan, dan tidak pernah diajari kerja. Saya hanya diajari satu, bertahan mempertahankan hidup, dan tidak pernah menyerah pada nasib dan keadaan. Apa yang terjadi? Demi sepeda motor sama posuan sama mama saya, Daud, tetapi bulan depan udah tidak bisa bayar kreditnya, kamu yang nerusin. Bayangin, saudara, udah minus lagi kan. Tapi satu hal, kakek saya pernah, guru saya pernah ngomong, kalau kamu bisa bertahan di hutan, apalagi di kota. Betul? Uang 100.000 itu saya doain ke gereja. Saudara boleh baca Alkitab 1000 kali, tapi saudara, kalau tidak ada kemampuan, tekad untuk bertahan, sia-sia. Betul? Harus ada dalam diri saudara keyakinan, apapun terjadi harus tetap mempertahankan keyakinanmu. Amin. Visi itu seperti Yusuf, mimpi itu, saudara. Karena itu adalah harapan. Adalah apa, saudara? Adalah apa? Harapan. Dan apa yang terjadi? Saya keliling plastik. Sehari hanya untung 5.000.
Kesimbok-simbok naik motor. Karena apa? Saya makan apa aja bisa. Karena saya udah pernah makan tikus, kadal, rayap, udah pernah saya makan. Jadi untuk hidup di kota udah siap. Selama ada air kamu hidup. Itu pelajaran survival yang saya terima dari guru saya. Apa yang terjadi? Uang 5.000 dari omset 25 kilo naik setengah kintal, 1 kintal, setengah ton, 1 ton tanpa utang bank. Tekad, apapun yang terjadi saya tidak boleh utang. Dan apa yang terjadi harus bertahan. 1 ton, 2 ton, 3 ton sampai jadi pabrik plastik polipropilin tanpa utang bank. Kenapa? Ada tekad, ada keyakinan. Saudara boleh mendapat visi 1000 kali, tapi saudara tidak punya tekad untuk mempertahankan itu, sia-sia. Harus ada tekad, keyakinan. Harus ada apa saudara? Harus apa saudara? Tekad, keyakinan. Dan tidak boleh menyerah pada situasi apapun juga. Jelas saudara? Tidak boleh apa saudara? Menyerah pada situasi apapun juga. Ingat, waktu engkau menikah, ada janji nikah dan punya visi. Membentuk rumah tangga artinya tidak ada visi untuk cerai, betul? Ingat, pertahankan rumah tangga keluarga itu. Saudara, ibu-ibu yang berpikir mau cerai, saat ini batalkan semua. Jadi janda itu berat. Saingannya 3, tahu enggak? Pertama sama wanita, betul? Betul? Kedua sama laki-laki, homo, gay, betul enggak? Sekarang yang ketiga waria, betul enggak? Betul? Sekarang ini cari laki-laki normal susah. Kelihatannya gini, ketemu gimana mas? Saya beritahu. Jadi selama suamimu normal, kamsia sama Tuhan. Sekarang saya beritahu, banyak loh saudara. Betul? Betul? Tahu enggak? Saya khotbah di daerah Cirebon, yang datang banyak itu ibu-ibu loh. Ingat, persekutuan janda banyak, tidak ada persekutuan duda, betul nggak? Coba di gereja ada enggak persekutuan duda-duda? Tidak ada. Kenapa? Maksimal paling kuat di duda 5 tahun, setelah itu bubar persekutuan. Udah nikah masing-masing, betul nggak? Pada ketawa semua. Ada enggak di Gro ini persekutuan para duda? Ada enggak saudara? Tidak ada. Yang ada persekutuan para janda. Jadi ingat, saya beritahu pada saudara, kalau saudara punya pikiran untuk cerai sama suamimu, pikirkan 10 kali saudara. Kenapa? Cari laki-laki normal susah, betul? Apalagi cari yang cinta Tuhan, kaya raya, itu mujizat. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Bapak-bapak sih ngomong, pasti dong. Apalagi sama istri ngomong, gua normal, lo kamsia udah. Sekarang susah. Saya pernah konseling, ini konseling. Anak pendeta. Kalau anak pendeta kan kita punya menantu pendeta, dalam hati kita aman. Belum tentu. Ini anak pendeta. Makanya segala sesuatu harus diuji dulu. Waktu pacaran, nyium enggak boleh. Anak pendeta ini berkata,
harus hidup kudus. Mau nyentuh tangan, enggak boleh, kudus. Nikah, enggak nyentuh istri, karena terlalu kudus. Apa yang terjadi? Akhirnya dia cerita, gimana? Ada lagi ibu-ibu umur 45. Saya khotbah di daerah Malang, kejadian saudara, majelis gereja. Pak Daud, percaya enggak Bapak saya ini perawan? Loh, kaget saya. Ibu kan sudah punya suami, gimana perawan? Suami saya homo, Pak. Artinya apa? Zaman sekarang cari laki-laki normal susah. Yang merasa normal angkat tangan laki-laki. Dan ngomong sama istrinya, lo kamsia itu. Betul? Betul? Betul. Ini kenyataan. Betul? Ingat, kemampuan Bapak bertahan. Apa saudara? Bertahan. Apapun terjadi. Visi saya pegang. Mama saya nikah sama papa saya. Hari ini nikah, besok selingkuh papa saya. Tapi apa yang terjadi? Dia nunggu papa saya sampai tobat itu 20 tahun. Apa yang membuat dia bertahan? Ada satu alasan. Maka segala sesuatu itu supaya engkau bertahan harus punya dasar alasan yang kuat. Mama saya cerita, kenapa aku bertahan? Ingat, papamu itu, kenapa saya tidak cerai? Supaya nanti kalau nikah dia hadir. Arti sebagai pelengkap, dia mati atau hidup tidak ada urusan. Penting dia ada dan posisinya saya sama papamu tidak cerai. Itu 20 tahun. Hanya tujuan satu, demi anak. Nanti kalau anak nikah supaya ada papanya. Itu aja. Simpel enggak saudara? Tapi hal itu yang mendasari dia bertahan sampai 20 tahun. Ada dasar alasan yang kuat. Yusuf punya alasan dasar yang kuat. Aku diperintah Tuhan, Tuhan memberitahu saya bahwa nanti di masa depan saya nanti menjadi penguasa untuk menolong keluargaku. Betul enggak saudara? Ada satu tujuan dan itu membulatkan tekadnya untuk memperoleh itu. Apalagi waktu saya tugas waktu zaman dulu, Pani tahu ya Pani ya, tugas menghadap Ibu Presiden, siap. Ini perintah, des. Begitu perintah diturunkan, tidak boleh pulang sebelum tugas selesai. Dek, cabut langsung. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Ya. Selesai pulang. Tapi saya tuh selalu sama istri saya, bertahan 10 tahun saya tinggal dengan dia. Dan tidak tahu nanti suaminya gimana. Makanya ibu-ibu selama sebulan sekali suamimu pulang, terima kasih. Saya waktu tugas 10 tahun. Bayangin baru menikah 2 minggu. Des langsung penugasan, des. Tek. Dapat surat perintah, plus. Saya satu-satunya sipil. Saya bukan militer, bukan sipil. Terus Tony asal usul ini tek perintah langsung. Set. Latar belakang ini tek, diminta untuk mengawal presiden.
Nggak ada kata tunggu dulu ya, enggak, langsung berangkat. Bawa tas langsung berangkat. Begitu berangkat, meluk istri, plek, selesai. Tapi itu walaupun tidak lama terjadi mujizat. Jadi anak pertama adalah cabut. Dan kalau pulang pakai mobil kawan saya militer, Kolonel Ado Prakip Sergar dari Dan Grup 2 waktu itu, datang aja ke motor, terus hanya ngasih uang aja. Itu pun hanya 2 jam aja, saudara. Sebulan sekali, swets, mami, tek. Hanya lihat aja mati apa hidup gitu aja, saudara. Nah setelah itu berangkat lagi, berangkat 10 tahun. Nah, saya lihat satu. Kenapa istri saya bertahan? Ada keyakinan, ada dasar. Saudara, selama ada dasar alasan yang kuat, maka engkau pasti punya kemampuan untuk bertahan. Dan mempertahankan itulah kunci suatu keberhasilan. Mempertahankan itulah, ingat, harus ada dasar yang kuat. Ingat, Tuhan memberikan rencana yang hebat pada saudara semua, bukan sembarangan. Tapi kalau engkau tidak bertahan untuk sampai ke tujuan, sekalipun sudah katam sekolah Alkitab sampai profesor, doktor, kabulator, botak-botak, bocor semua adalah, tapi engkau tidak bisa mempertahankannya sampai akhir selesai. Jelas? Ada satu hal penting kenapa saya khotbahkan ini. Ini saya beritahu pada saudara tentang masa akan datang. Saya sering ngomong sama anak saya, memang cara didik saya sama saudara beda. Orang tua mendidik anak, menunjukkan rasa sayangnya itu beda-beda. Betul? Nah kalau saya beda, agak antik. Kalau saya sayang sama seseorang, saya siksa dia, tapi aman. Menyiksa dengan aman. Kakek saya dulu ngajar saya, akan siksa kamu sampai habis, tapi aman. Saya tidak pernah dipukul kepala, saya tidak pernah. Anak saya tidak pernah mukul kepala, tidak pernah. Tapi saya disiplin. Saya paling tidak suka kalau anak ngegame. Kalau ada anak ngegame di depan saya banting itu sudah. Saya selalu diajar satu, disiplin waktu, dan yang kedua disiplin istirahat. Tidur pun harus ada disiplinnya. Kalau tidak disiplin tidur, anak-anak kurang tidur, betul enggak? Betul? Betul? Karena apa saya ngomong disiplin tidur? Karena sudah ngalami. Waktu pengamanan khusus presiden, itu hanya tidur 3 jam dok. Jam 12 malam istirahat, karena beliau-beliau tidur. Tapi ada perintah mendadak, kita tidak tahu, kan gitu saudara. Jam 12 sampai jam 3. Waktu itu kalau saya supaya disiplin tidur, walaupun tidak ngantuk, saya giniin saudara. Paksa tidur sampai tidur jam 3. Karena jam 3 terus langsung persiapan, ada telepon, perintah komando, perintah ini jalan. Nah, saya beritahu sama anak saya, tubuh kita tubuh istirahat. Kalau kita tidak ada disiplin untuk istirahat, itu ngerusak badan kita sendiri. Sekali udah fitness sampai gini-gini, jogging gini-gini, tapi tidak pernah tidur setiap hari, mati juga, betul ada? Betul? 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 Nah, makanya anak-anak jam 9, kalau saya ada di rumah langsung siap-siap semua gitu. Tidak ada titik koma. Jam 9 tidur. Maksimal jam 10 harus semua mata tertutup. Kalau tidak ngantuk gimana Pak? Tetap terjem. Tidak mau tahu. Gitu. Kalau tidak dilatih gitu, tidak bisa. Itu nyiksa enggak? Nyiksa. Wong tidak ngantuk suruh ngantuk, betul enggak? Betul?
Disiplin. Latihan. Oh, saya ada jam latihannya, adalah latihan. Latihan bela diri, latihan disiplin, latihan kemampuan untuk ini, latihan ini, latihan ini, latihan ini. Telepon, latihan komando ini, setiap latihan tak cek bener. Kenapa? Saya memberitahu, kalau saya tidak sayang kalian, saya tidak akan lakukan ini. Ngerti mas saudara? Karena saya sayang kalian, maka saya lakukan ini. Makanya kalau saya pas ngelatih anak, gini, saya ngelatih anak kan agak lumayan konyol dikit ya. Ayo belajar, masuk dalam air. Oh, karena apa? Apalagi perempuan, dimanapun tempat tidak aman. Nah, kamu harus punya disiplin, harus punya rasa tanggung jawab. Maka di rumah saya itu tidak ada pembantu. Memang sengaja tidak ada pembantu, supaya mereka semua apa? Setrika sendiri, semua mandiri. Menyiksa tapi aman. Betul saudara? Nah, ingat saudara, kalau saudara sayang anak, harus lakukan itu. Anak suruh nge-game terus, kasihkan pembantu. Nanti lulus SMA gini, off, on, on. Betul? 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 Disiplin. Ya, hari Minggu pun mereka tetap latihan. Latihannya apa? Oh, latihan tongkat, oh latihan ini, oh latihan ini, latihan ini. Oke, tak kontrol tuh. Gayanya gimana? Tekniknya gimana? Oh, harus seperti ini. Saya beritahu, karena saya sayang kalian, saya lakukan ini. Karena saya masih ingat kata-kata guru saya. Hari ini kamu boleh berkata, aku manusia paling jahat di muka bumi. Tapi setelah aku mati, kamu berterima kasih. Nah, ingat semuanya, didik anak dengan disiplin. Bukan hanya disiplin waktu, disiplin untuk apa saudara? Tidur. Kalau saudara tidak disiplin tidur dan disiplin istirahat, susah. Jelas? Nah, saudara, ada tanya sama saya, resesi ekonomi kapan akan terjadi? Tahun ini tidak terasa resesi ekonomi. Saya kasih tahu. Berapa tahun yang lalu, tahun 2021, 2022, saya ngomong 2023 setitik terang. Artinya kita semua kembali normal. Betul? Sekarang sudah terjadi belum saudara? Kita semua kembali apa? Normal. Dan orang sekarang menanti untuk saya memberitahu untuk kejadian tahun depan. Saya memberitahu kepada saudara semua, resesi ekonomi tidak akan terasa sampai 2023 dan 2024. Kenapa? Karena ada pilpres. Dana-dana siluman yang tidak dilaporkan pajak keluar semua. Orang yang tidak ada kerjaan dapat kerjaan, kampanye. Betul? Betul? Ingat, baju-baju laku. Betul? Kampanye. Fotokopi, atribut laku. Betul? Nggak usah banyak-banyak. Yang suaranya ancur-ancuran asal berani teriak-teriak partai dapat duit. Betul ada? Betul? Ekonomi bergerak itu tahun ini dan tahun 2024 ekonomi bergerak. Apa saudara? Ini semua ekonomi bergerak. Nah, ingat saudara. Jadi resesi ekonomi itu tidak terasa karena ada pilpres. Jelas? Dan bulan Mei ke atas proyek-proyek
diadain banyak. Tapi yang penting satu, bayar. Kenapa? Untuk Pilpres. Nanti saudara, ini banyak nanti itu bulan Mei, start bulan Mei. Paham? Nah, resesinya itu kapan? 2025. Itu resesi yang sebenarnya. Kenapa? Nggak ada Pilpres lagi. Dan saya memberitahu pada saudara, selama ini saya tidak pernah untuk nyuruh orang pegang dolar. Saya beritahu, pegang dolar. Ingat, Pak, resesi ekonomi sampai berapa lama? Hanya 1 tahun, 2025 aja. Karena masa transisi presiden. Masa apa saudara? Masa transisi presiden. Dan ingat, pegang dolar. Saya tidak pernah mengajarkan orang pegang dolar. Tapi saat ini saya beritahu pada saudara, pegang dolar. Ingat, ya Yusuf 7 tahun masa kelimpahan dia menabung, dia stok. Betul? Karena 7 tahun masa kesukaran, stoknya baru dikeluarin. Nah, tahun 2023, 2024, saudara sekarang stok untuk persiapan 2025. Karena itu adalah resesi ekonomi yang sebenarnya. Tapi ingat, ini bukan suara Tuhan. Analisa saya. Nanti dikatakan nubuatan lagi. Nah, ini sebabnya kan saya ada pernah tim khusus, saudara. Jadi kan tahu, oh ini pergerakannya gimana, gue nak tahu. Kalau dulu 2004, 2014 kita ada namanya One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kan kawan kita ada di sana. Dan kita hampir setiap komunikasi walaupun sudah resign. Nah, itu 2025. Masa transisi. Dan ingat saudara, kenapa? Ingat. COVID selama 2 tahun pemerintah keluarkan uang banyak sekali, betul? Kedua, ada IKN, betul? Ada infrastruktur. Duitnya untek akeh, betul enggak? Banyak. Saat acara Pilpres bertumpuk lagi, betul? Di 2025 semua akan ditutup bruk di sana semua. Disitulah baru namanya resesi ekonomi. Jelas? Pertama apa saudara? Ini, pegang dolar. Yang kedua, pegang emas. Apa saudara? Pegang emas. Ketiga. Nah, yang ketiga ini penting untuk saudara. Pegang uang tunai di rumah masing-masing. Jangan semua uang ditaruh di bank. Ingat itu. Persiapan 2025. Ingat kejadian 98. Tiba-tiba orang tidak bisa ngambil uang, betul? Dibatasin. Ngerti maksud saudara? Pak, ini buatan, enggak, analisa. Udah, saya lebih baik jujur aja. Jangan ngomong dikit, suara Tuhan, suara Tuhan. Kalau itu bukan Tuhan, ya ngomong kita bukan Tuhan. Jaga-jaga. Karena masa transisi ini penting sekali. Pegang uang tunai, taruh di rumah. Ingat, 98. Jelas saudara? Setuju? Nah, dan ingat setelah itu yang penting
Yang di bank secukupnya saja. Jelas? Jelas? Yang di bank Pak Saudara, tetapi banyak di uang tunai. Dan ingat, semua nanti akan bertumpu ada di 2025. Semua persoalan yang ada di 2023, 2021, 2022, dampaknya itu di 2025. Masa transisi. Jelas saudara? Nah saudara, saya bukan nakut-nakutin, tapi lebih baik saudara berjaga-jaga, siap-siap untuk menghadapi badainya. Jelas? Jelas? Nah, 5 tahun inflasi ini akan naik terus inflasi. Terus. Harga-harga naik, yang tidak naik hanya satu, harga diri. Siap-siap itu semua. Jelas saudara? Ingat, kemampuan untuk apa? Bertahan, pegang visi. Dan ingat, pegang uang tunai secukupnya, taruh di rumah. Yang di bank secukupnya saja. Kenapa? Ingat, bila terjadi sesuatu kayak di 98, bukannya saya menubat, bukan, kita semua berjaga-jaga. Betul? Plek, dibatasin semua. Susah. Betul? Nah, makanya simpanlah uang tunai. Nah, properti akan naik. Nah, ini petunjuk yang maha kuasa loh ini. Bergerak itu di 2026-2027. Nah, nanti yang jual propertinya tahun ini jangan dijual dulu. Tunggu 2026-2027. Setelah 2026-2027, ingat saya, komisi 2%. Kan dari beritahu akan 2026-2027. Itu nanti properti akan deng gitu loh. Jadi saudara, untuk persamaan saudara semua, untuk menyongsong tahun berapa saudara? 2025. Nah, saudara tahu enggak? Pada waktu saya mendapat petunjuk Tuhan, anginnya akan datang 2018, 19, badainya datang 2020. Ekonomi berhenti. Waktu itu saya dikata orang gila, saudara. Tapi saya lakukan apa? Disuruh berkebun. Saya bikin kebun dulu, hampir kira-kira 3 hektar. Untuk persiapan, enggak taunya ada gunanya juga, saudara. 2021 pada ngumpet, saya ke kebun. Tanamin kebun, tanam apokat, tanam durian, semuanya, saudara. Nah sekarang sering panen. Satu hal, waktu orang ngomong gila, tetap saya jalan. Kenapa? Saya ada visi, pertahankan visi itu sampai selesai. Nah ini 2025, saya lihat dari sesuatu. Tapi saya tidak ngomong itu suara Tuhan. Kenapa? Karena belum dapat suara langsung. Baru analisa hikmat. Saya tidak berani sedikit ngomong suara Tuhan. Tidak berani saya. Kualat. Nanti ada. Nah, kalau 2026, 2027 itu petunjuk Tuhan. Properti naik. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan setuju 2%. Naik semua itu nanti. Terbang itu saudara. Di 2026, 2027. Dan semua ekonomi akan pulih. Itu di 2035. Nah, itu petunjuk yang maha kuasa. 2000 berapa saudara? 35. Dan saya dikasih petunjuk itu udah 20 tahun yang lalu, saudara. 2035 sini. Dan ingat, semua harus apa? Bertahan. Nah, kalau sekarang saya beritahu menabung. Ikut saya semua, menabung. Apa saudara? Untuk persiapan 2025. Nah, 2025 itulah semua yang kejadian akibat
corona, akibat macam-macam itu di 2020, itu semua akan tertumpu semua di 2025. Tetap blok di situ semua. Nah, disitulah resesi ekonomi yang sebenarnya. Nah, ingat, Indonesia bukan anti krisis, tapi pasti tahan krisis. Karena rakyatnya sudah biasa krisis. Aman-aman baik. Betul? Betul? Ingat, kita sudah melewati 98, 2008, semua. Ingat, sumber daya alam. Dan ini petunjuk, ini saya beritahu saudara, semua harus bertahan. Apa saudara? Dan yang mau cerai, batalkan cerai. Bertahan. Ingat visi waktu menikah. Betul? Betul? Dan yang bisnis, pegang, yakin, bertahan. Ingat adalah bertahan. Dan segala sesuatu pasti ada